Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya Kak Indri, kita sapa adik-adik. Puji Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik. Hari ini jumpa lagi di dalam ibadah Sekolah Minggu Online Gereja Pentakosta Indonesia, Sidang Bandar Lampung. bersama Kak Elnita Dan Kak Indri. Adik-adik, Kak Nita dan Kak Indri mau mengajak adik-adik sebelum memulai ibadah memuji Tuhan dulu. Iya Kak Nita. Ada lagu baru ya Kak ya? Iya, sebenarnya bukan lagu baru sih Kak. Oh. Tapi kalau di sekolah minggu kita baru kali ini dinyanyikan. Oke, yaudah. Adik-adik belajar dulu lagunya, ikutin Kakak Nita dan Kak Indri. Lagunya judulnya apa Kak? Oh iya, kakaknya lupa nyebutin saking semangatnya loh Kak Iya. Indri. Sukacita bertemu Yesus judulnya. Iya, seperti kondisi kita hari ini ya, kita mau ibadah, kita sukacita mau bertemu Yesus. Oh, Gak ada harus. yang lemes-lemes ya Kak Gak ya? boleh, harus tepuk tangan yang semangat, Iya. suaranya dikeluarin. Iya. Ayo Bang, sukacita bertemu Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, sekali lagi, sukacita ku bertemu dengan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Oh, sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Nah itu tadi lagu barunya ya Kak ya? Iya Kak. Kak, Ya. bisa diulangin nggak Kak? Oh kita ulangin lagi lagunya berarti Kak Indri. Iya. Boleh. Nih kami belum hafal nih, biar nanti kan enak nyanyinya. Yang lambat-lambat dulu sih Kak. Oke, kita lambatin tempo lagunya ya. Oke, Bang Prengki minta tolong dilambatin ya Bang, temponya. Ayo adik-adik, sama-sama kita memuji Tuhan ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, dari awal ya. Sukacita ku bertemu. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Baik adik-adik, tadi kita sudah belajar lagu baru ya Kak Indri. Iya Kak Nita. Oke, kita memulai ibadah kita, tapi terlebih dahulu kita Masuk dalam doa, berfirmanlah ya Tuhan. Oke, lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, kita mau hadap hadirat Tuhan Yesus ya. Kita masuk dalam doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya.
Amin. Baik, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Nanti doa kita dipimpin oleh Kak Indri. Kita angkat pujian penyembahan. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana. Kita semua keluarkan tangan kita. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Terpuji termulialah Engkau Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala kasih-Mu Tuhan. Kau berikan kepada kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan di sore hari ini Bapa. Walaupun secara online, biarlah Tuhan Yesus kami semuanya boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian pada saat ini Bapa. Urapi kami, saya Indri, Kak Indri dan Kak Elni taruh yang memimpin puji-pujian, dan juga Bang Franky tambah yang memainkan musik. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan semuanya itu hanya untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan anak-anak adik-adik kami juga di rumah ya Tuhan, biarlah Engkau berkati, Engkau Tuhan yang boleh mengalirkan sukacita dari tempat ini Bapa ke tempat adik kami masing-masing, sehingga kami semuanya boleh bersama-sama bersukacita di dalam beribadah memuji Tuhan. Demikian juga Tuhan kami serahkan Kak Herta Manulang yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata lewat bibir mulut Kak Herta Manulang, sehingga Tuhan firman Tuhan yang boleh menjamah, yang boleh Tuhan menguatkan iman percaya kami semua yang anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa yang baik, segala kekuatan musuh roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami dalam nama Yesus Kristus, kami hancurkan, kami nyatakan keluar dari tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, dipuji, dimuliakan, ditinggikanlah nama-Mu Bapa dari selamanya sampai selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Indri, Iya Kanita. coba kita tes semangatnya adik-adik yang di rumah dulu. Sebenarnya udah pasti semangat dong Kak. Iya, tapi tetap kita tes ya Kak. iya, Ya? kita mau denger dulu sampai sini nggak suaranya? Ya enggak lah Kak, kan jauh. Oh iya ya. Ya udah kita tes dulu ya. Iya, Kak. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang semangat Kak ini kayaknya. sudah semangat bantuin ya Kak Oke, ya. sekali lagi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Kanita, Iya Kak kita Indri. angkat pujian yang sambil memuji Tuhan, sambil ada belajar menghitung mundurnya. Tahu nggak Kak lagu apa? Duh, apa ya Kak Indri? Lagunya yang berhitung mundur. Harusnya kan kita kalau berhitung 1, 2, 3 Kak.
Nah ini ada lagunya sambil memuji Tuhan sambil belajar menghitung mundur Kak. Masa Apa Kakak ya? nggak tahu lagu Yang- sekolah minggu itu? Yang mana sih Kak, lagu baru? Enggak dong, lagu lama. Oh, lagu banget. lama ya? Dari zaman Kak Indri sekolah minggu aja udah ada. Lagu apa ya Kak Indri? Aku lupa loh. Lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Nanti kan iya, ya sampai ampun, Kakak Anita lupa. 2, 3 sampai 10. Oh, Bahkan iya. lebih dari 10 bisa Kak. Oh ya, oke. Kalau gitu kita angkat pujian lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Nanti itu berurutan gak ya Kak? Kalau Angkanya? berurutan kayaknya kelamaan deh Kak, kepanjangan nanti. Nanti Kak Tata mau firman Tuhannya jadi pendek Oh waktunya. iya, berarti Kita singkat-singkat aja. oke, berarti nanti adik-adik harus dengerin arahan kakak-kakak yang di sini ya Kak? Iya. Yang mimpin pujian, kalau misalnya kakaknya bilangin 4 anak Tuhan berarti dari 4 atau 6 gitu ya Kak ya? Iya. Nggak berurutan, oke. Ayo yang semangat ya adik-adik ya, suaranya dikeluarkan, tepuk tangannya yang kuat. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 11 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke, wah, kita di Kakaknya sini aja ngos-ngosan. semangat ya, Kak, ya. Iya. Apalagi adik-adik di rumah. Bener, adik-adik tadi ada yang kepleset gak ya angkanya ya Kak? Gak tahu Kak, kakak yang di sini aja hampir kepleset Iya bener, kakaknya juga tadi hampir salah-salah ngitungnya ya Iya. Kak. Oke, kita mau ajak adik-adik yang di rumah nyanyi pakai gerakan. Kakak Iya, semua undang- berdiri. Iya, semua berdiri Iya, pakai adik-adik gerakan di ya, Kak, rumah. Iya, Lagu apa Kak? lagu Ku diberikan kidung baru. Tahu nggak adik-adik, masih ingat nggak? Kira-kira masih ingat nggak ya Kak Indri? Harusnya sih masih inget Kak. Waktu itu lagu ini yang nyanyikan waktu mimpin pujian Kakak Sondang Iya, lagunya. sama Kanita ya waktu itu ya? Iya, Iya. sama Kak Nita waktu itu. Ayo semuanya bangkit berdiri, ku diberikan kidung baru. Nanti gerakannya ikutin kita berdua ya Kak ya? Iya Kak. Berarti Nanti kita di sini dibantu oleh Kak Kakak-kakak Sondang, Sondang, ya, yang ya. akan membantu kita menyanyikan lagu ini. Oke, berarti nanti Kakak Sondang atau kakak-kakak atau abang yang di sini bernyanyi, Kak Nita dan Kak Indri pakai gerakan. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sekali lagi adik-adik, ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah belajar lagu baru di awal ibadah sebelum kita mulai ya Kak ya? Iya Kak. Oke,
Kak Nita dan Kak Indri mau mengajak adik-adik menyanyikan lagu Sukacita Bertemu Yesus itu pakai gerakan. Iya, jadi adik-adik jangan duduk dulu ya, Oh iya, tetap berdiri adik-adik. Belum ada yang di suruh rumah. duduk ya Kak ya? Iya Kak, Iya. betul sekali. Tetap seperti tadi ya, seperti lagu yang tadi, ikutin Kak Nita dan Kak Indrinya gerakan dari sini. Adik-adik ikuti di rumah ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya Sukacita. sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Duh Kak Indri, tadi mungkin gara-gara lagu baru Kak Nita ini agak ada salah-salah sedikit loh gerakannya Kak. Sama aja Kak, Kak Indri juga. Oh. Tadi lupa. Aduh ya udah tapi nggak apa-apa lah. Iya. Namanya juga lagu baru ya Kak Indri. Iya, Adik-adik di adik-adik rumah juga kan belajar. Iya. Ya udah Kak, kita sudah memuji-muji Tuhan nih dari tadi. Oke Kak. Waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Iya kita mau firman Tuhan yang Iya. disampaikan oleh siapa Kak? Kak Herta Manulang. Herta Manulang. Oh iya Kak, tadi Iya, kita lupa loh mengingatkan adik-adik buat absen. Oh iya. Iya. Oh ya, adik-adik jangan lupa absen di kolom komentarnya ya. Iya. Sebutkan namanya dan dari sektor mana ya Kak ya. Iya benar. Dan satu lagi, jangan lupa kumpulkan persembahannya. Nanti dikumpulkan kemana Kak? Ke guru sekolah minggu masing-masing Kak. Iya, nanti dikumpulkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Herta Manulang. Kita angkat pujian, Dia sanggup, Yesus sanggup. Langsung dari refnya saja ya Kak ya. Oke, iya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Puji Tuhan.
Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu. Engkau telah membuat kami bersuka cita di dalam kami menaikkan puji-pujian kami, baik gerak dan lagu yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau ya Tuhan yang menjamah hati kami. Biarlah firman-Mu itu Bapa boleh kami belajar untuk melakukannya, dan kami juga Tuhan Yesus boleh menjadi anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Urapi juga Tuhan saya, Kakak Tata yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah benar-benar Tuhan pengurapan-Mu mengalir dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, pada saat hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana yang terambil dari kitab Matius di Perjanjian Baru, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ya, kalau minggu lalu Abang Polmer menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan banyak orang ya, tentang berbagai penyakit. Saat hari ini kita mau belajar dari kitab Matius 15 ayat 21, di mana judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Kakak Tata ajak kita untuk boleh membaca firman Tuhan bersama-sama ya. 3, 2, 1. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajar kita, di mana di sini di PPT yang Kakak Tata buat, ya ada gambarnya. Nih, Tuhan Yesus pergi ya dari sebelumnya setelah Tuhan menjelaskan di ayat yang pertama tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Tuhan kemudian pergi ke daerah namanya daerah Tirus dan Sidon. Ya, kalau adik-adik bisa lihat di peta yang ada di bagian belakang Alkitab adik-adik, ada di peta kedua kalau nggak salah Kakak Tata lihat. Di sana daerah Tirus dan Sidon memang berdekatan. Ya, di saat Tuhan Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, datang seorang perempuan Kanaan ya dari daerah itu. Ya memang ada di daerah Tirus dan Sidon, yaitu daerah Kanaan juga. Datang seorang perempuan Kanaan berkata kepada Tuhan Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ya mungkin adik-adik di sini sudah pernah melihat ya bagaimana orang yang kerasukan setan diganggu oleh roh jahat. Nah, ibu ini meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya perempuan itu yang sedang kerasukan setan. Nah, di sini tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab perkataan ataupun permintaan daripada ibu itu. Tuhan Yesus hanya diam saja, tetapi murid-muridnya yang mengikuti Tuhan Yesus malah berkata kepada Tuhan, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jadi ibu ini meminta kepada Tuhan dengan suara yang keras ya, dengan berteriak-teriak. Dia meminta supaya Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan. Kemudian pada ayat 24 di sana akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada ibu ini, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, jadi memang di sini kakak boleh menjelaskan di mana Tuhan Yesus pada zaman dahulu, ya pada saat itu
memang Tuhan khusus untuk melayani ataupun Tuhan berbelas kasih kepada umat pilihan Tuhan, ya, yaitu bangsa Israel, di mana ibu ini adalah perempuan Kanaan. Ya, dalam firman Tuhan ini disebutkan perempuan ini, ibu ini adalah bangsa Kanaan, ya, di sana. Lalu ibu itu mengatakan pada ayat ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Di sini kita lihat ya gambarnya. Kemudian si ibu ini setelah dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan hanya datang ataupun untuk diutus untuk melayani domba-domba yang hilang dari bangsa Israel atau umat Israel atau Yahudi, ya. Lalu ibu ini mendekat kepada Tuhan nih. Kita lihat gambarnya ya. Ibu ini datang menyembah kepada Tuhan dan dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi ibu ini tetap bersikeras untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ya, setelah itu apa jawab Tuhan Yesus kepada ibu itu, adik-adik? Setelah ibu itu melihat ataupun setelah ibu itu mendekat dan menyembah Tuhan sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, di ayat 26 kita lihat, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ya, anak-anak yang disebutkan di sini adalah seperti yang Kakak Tata sebutkan tadi, yaitu kepada bangsa Israel. Ya, nah di sini memang cukup sedih ya perumpamaan di sini bahwa ibu ini dikatakan sebagai anjing. Ya, memang dalam firman Tuhan ataupun di dalam yang Kakak Tata lihat ya, di dalam perumpamaan anjing itu seperti untuk bangsa yang lain. Di sini Tuhan Yesus mengumpamakan. Tapi meskipun seperti itu perkataan Tuhan, sekeras itu ataupun apa ya Kakak bilang ya, sesakit itu, serendah itu dikatakan bahwa ibu ini diumpamakan seperti anjing, ya, dimana kalau kita dikatakan, kalau dikatakan seperti atau disamakan seperti hewan, sangat sedih rasanya kan, karena kita kan manusia, ya. Nah, lalu ibu itu mengatakan, menjawab perkataan Tuhan, katanya di ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya." Ibu ini tetap berharap kepada Tuhan akan pengasihan Tuhan supaya anaknya bisa disembuhkan, anaknya yang kerasukan setan itu bisa terlepas ya oleh karena kuasa Tuhan. Nah, maka Tuhan Yesus melihat iman ibu itu, adik-adik. Di dalam Tuhan Yesus menjawab pada ayat ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Ya, di sini Tuhan melihat bagaimana ibu itu tetap berharap, memohon kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan lewat iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup. Tuhan Yesus itu seperti yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, adik-adik, seperti inilah yang ibu ini tahu, yaitu wanita ataupun perempuan Kanaan ini berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan. Maka terjadilah di ayat 28b, di mana dan seketika itu juga anaknya sembuh. Akhirnya oleh karena Tuhan melihat iman ibu itu, oleh karena kuasa Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan ataupun Tuhan boleh kerjakan sehingga anak itu boleh akhirnya sembuh, adik-adik. Oleh karena iman percayanya, ibu ini yang percaya kepada kuasa Tuhan bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melepaskan anaknya dari ikatan kuasa kegelapan ataupun kuasa roh jahat. Ya, ini seperti di bawah perikopnya kita bisa lihat. Ini sama ceritanya adik-adik, kalian bisa lihat di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Kalau di kitab itu dijelaskan di ayat Markus 7 ayat 30, perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar, ya. Jadi setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa besar iman yang dimiliki oleh ibu ini, maka setelah ibu ini kembali pulang ke rumahnya didapati anaknya sedang tidur dan roh jahatnya sudah keluar dari anak itu.
Jadi pelajaran yang kita harus kita ambil dari firman Tuhan hari ini adik-adik, kita mau belajar seperti perempuan Kanaan ini yang kita mau beriman kepada Tuhan. Ya adik-adik mungkin sudah ingat ya firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh kakak-kakak ataupun abang-abang yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ayo masih ingat nggak iman itu apa? Ya kita kembali boleh buka Alkitabnya dalam Ibrani 11 ayat 1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang ya adik-adik kita harus berjuang untuk memiliki iman yang kuat, iman yang teguh untuk berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sanggup ya. Tuhan Yesus itu sanggup untuk melakukan segala perkara, baik itu sakit penyakit, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita. Mungkin adik-adik belum mempunyai pergumulan yang cukup berat ya, mungkin hanya sekedar tentang pendidikan ataupun sekolahnya ya, tapi kita tetap harus berharap kepada Tuhan apa yang kita minta lewat berdoa. Dan di sini kita boleh baca sedikit lagi di dalam kitab Roma 10 ayat 17, sudah dapat? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, seperti firman Tuhan katakan bahwa lewat kita mendengarkan firman Tuhan, setiap ibadah online maupun dalam setiap ibadah kita di gereja, kita diajar oleh Tuhan untuk kita memiliki iman. Ya, jadi adik-adik kakak yang kecil, baik yang kecil, anak tengah, anak besar, kita beriman kepada Tuhan. Ya, beriman itu kita memohon berharap kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita sanggup untuk menolong kita. Ya, ini saja firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan. Biarlah firman ini boleh kita ingat dan juga kita belajar tentunya untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Seperti perempuan ataupun ibu ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan anaknya ya yang sakit kerasukan setan. Meskipun dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang sangat menyakitkan, tapi ibu ini tetap berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus kita sanggup. Puji Tuhan. Ya adik-adik, pada saat ini kakak akan, sebelum kita berdoa, kakak akan menjelaskan aktivitas kita minggu ini. Ya, untuk kelas anak kecil, minggu ini masih berkaitan dengan mewarnai. Ya, mewarnai ada perempuan Kanaan yang memohon pertolongan Tuhan Yesus. Ya, diwarnai dengan bagus. Ya adik-adik, nanti sudah selesai diwarnai, minta tolong mama atau papanya atau kakaknya difoto ya, foto cantiknya, foto bagusnya. Ya seperti ini. Ya. Kemudian untuk kelas tengah dan besar, di sini kakak Tata menyiapkan, mungkin sudah di tangan adik-adik ya, ada kertas buffalo dan juga ada untuk hiasannya kokoru. Ya, sepanjang ini kakak Tata bagikan. Ya, adik-adik mungkin sudah pegang. Ya, tugasnya minggu ini adalah menghias ayat hafalan. Ya, jadi di buffalo ini kalian tulis ayat hafalannya. Nanti bisa jadi hiasan di rumah ataupun hiasan di kamar. Ya, nanti ditulis ayat hafalan kita minggu ini dari Ibrani 11 ayat 1. Mungkin sudah pernah jadi tugas aktivitas ya. Tapi nggak apa-apa, kita kerjakan lagi, ditulis Ibrani 11 ayat 1, pengertian tentang iman. Ya, nanti adik-adik boleh hias, ininya boleh ditempel, terserah ya, sekreativitas adik-adik, ya kreatif adik-adik. Ya kakak Tata lihat anak-anak tengah dan besar sudah pintar-pintar ya menghias ayat. Oke, itu tugas aktivitasnya minggu ini. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita semua berlutut, ya kita angkat pujian bagi Tuhan, hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada
Saat ku tak, semuanya kita angkat tangan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kami puji, Allah kami yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan. Pada saat hari ini kami bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan masih boleh berikan pada kami. Pada hari ini kami boleh belajar tentang perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan, percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Tuhan, ajari kami juga sebagai adik-adik sekolah minggu dan juga kami guru-guru sekolah minggu Tuhan, untuk boleh juga belajar percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara. Jangan biarkan iman kami Tuhan menjadi iman yang kisut ataupun iman yang yaitu Tuhan iman yang yaitu lemah Tuhan, tapi biarlah Engkau menguatkan, mempercaya kami setiap saat Tuhan, agar kami tetap yaitu Tuhan berpegang teguh akan janji Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, ajar kami untuk percaya akan kuasa-Mu, ajar kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala persoalan, dalam segala masalah yang kami hadapi Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan dan percaya kami Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah Engkau berkati pendidikan adik-adik kami di dalam sekolah mereka. Engkau yang memberikan mereka kepintaran dan kecerdasan yang daripada Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan, biarlah benar-benar kami boleh bertambah sungguh-sungguh Tuhan kepadamu, boleh bertambah setia lagi kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, dalam sekolah minggu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, tetap kami berdoa, biarlah Tuhan kondisi pandemi ini boleh segera membaik Tuhan Yesus, boleh kami seperti normal kembali Tuhan, sehingga kami dapat beribadah secara offline. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala persembahan kami yang boleh kami persembahkan, baik kolekte adik-adik kami dan juga Tuhan Yesus persembahan puji-pujian kami, biarlah semuanya itu mendatangkan kesukaan bagi hati, yaitu Tuhan, bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami percaya Tuhan sudah mendengar, menjawab doa kami. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa kita yang terakhir. Bapa kami dalam sorga, Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita angkat pujian lagi kepada Tuhan. Pujian yang terakhir yaitu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam
peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sampai jumpa di sekolah minggu depan adik-adik. Haleluya.